Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala tadu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tu'ti man afalna qablahu an dzikrina wattaba wa kana amru furuta, yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyembah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang dengan mengharap keridhaan Allah, dan janganlah kamu kedua matamu berpaling dari mereka sedang kamu mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan mengingat kepada kami, serta menuruti hawa nafsu, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Surat Kahfi ayat 28. Ayat ini turun sehubungan orang-orang musyrik Mekah itu tidak senang kalau di masjid itu ada orang cuma ibadah saja, ngaji saja, nggak mau keluar bekerja, dan istilahnya miskin-miskin. Lah orang-orang musyrik Mekah yang kaya-kaya itu tidak senang kalau ada kehidupan begitu itu, makanya disuruh pergi. Saya mau Muhammad masuk Islam, tapi asal orang-orang di masjid Ashabus Sufah itu nggak salah, cuma 70 orang itu hanya nggak kerja, nggak apa, keluar minta diberi aja sedekah, maka saya tidak senang begitu itu. Kita lihat itu kok pandangannya itu kurang mantap, tapi orang itu menyembah kepada Allah, mencari ridho. Dan orang yang tidak senang itu adalah orang yang melampaui batas. Pemirsa Firasat Doa Karomah ke Kampung Nyambitani, ini ukuran wong sabar itu kalau melihat orang beribadah itu kadang-kadang kurang senang, kapitalis pasalnya, urusan dunia saja. Padahal dunia itu harus ada imbang, ada yang beribadah, ada yang bekerja keras. Yang bekerja keras ya termasuk ibadah, tapi jangan sampai bekerja keras itu melupakan ibadah yang namanya ibadah mahdoh, yaitu sholat. Pemirsa Firasat Doa Karomah di Kampung Nyambitani, di dalam kitab ini menerangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah orang-orang fakir mengirim utusan orang-orang fakir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelompok tiang-tiang miskin niki, orang-orang miskin ini ngirim dumateng Kanjeng Nabi utusan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa borong pahala banyak, dia bisa ibadah haji, saya tidak. Dia bisa menyenguk orang sakit, saya tidak bisa. Dia bisa sedekah uang banyak, saya tidak bisa. Dia melakukan apapun bisa, tapi saya tidak bisa. Berarti orang-orang itu kan borong pahala, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW bersabda, sampaikanlah salam pada orang-orang fakir itu, sampaikanlah salam kepada mereka. Maka turunlah ayat, innal fuqara muhajirina yasbiuna agniya yaumal qiyamati ila jannati bi arba'ina kharifah. Sesungguhnya orang-orang yang fakir dari kaum muhajirin
mendahului masuk surga dengan 40 tahun dengan orang-orang yang kaya-kaya. Jadi orang-orang kaya-kaya yang punya banyak-banyak itu kan ada hisab. Jadi selisihnya itu 40 tahun. Bagaimana kisahnya ditanyakan, enak kaya apa enak miskin? Ya enak miskin yang bisa nyalip orang miskin kan gitu. Enak kaya tapi bisa nyalip orang miskin, berarti yang harus banyak sedekah. Di sini orang-orang kaya masuk surga dengan orang-orang miskin selisih 40 tahun. Tapi ini sama-sama ibadahnya loh. Jadi orang miskin ya ahli ibadah, orang-orang kaya ya ahli ibadah. Itu selisihnya 40 tahun. Karena apa? Diproses. Kalau orang miskin ditanya bagaimana Allah Tuhanmu satu, bagaimana sholatnya bagus, bagaimana zakat dari mana, saya tidak punya kok disuruh zakat, tidak bisa. Saya bagaimana puasa Ramadannya bagus, terus bagaimana ibadah haji, oh saya nggak punya, berarti nggak ibadah haji karena manis atau ilai sabila. Maka dari itu orang-orang kaya ditanya, yaitu bagaimana sholatnya bagus, bagaimana tauhidnya bagus, bagaimana puasa Ramadannya bagus, bagaimana hajinya, ya sudah dijalankan, ya sama-sama masuk surga dengan orang fakir. Cuma ada selisih pertanyaan itu namanya hisab. Tetapi pakai ditanya, harta itu ditanya dari mana dan dikemanakan. Kalau harta itu nyarinya baik, dibuat sedekah, maka malaikat kagum. Dibuat infak, dibuat perjuangan Islam, Allah kagum. Kalau ada orang mencari harta dengan haram, dibuat untuk baik, maka ditolak. Apabila ada orang mencari harta dengan salah, terus dibikin salah, itu adalah malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang kaya ditanya dari mana hartamu dan dikemanakan. Kalau orang miskin ditanya dari mana harta, nggak punya harta. Itu secara diplomasi pertanyaan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, bersabarlah. Yang miskin harus sabar. Jangan sampai hatinya itu tidak ridho atas perjanjian Allah. Ya, maksudnya di sini ditakdirkan Allah itu jangan sampai nggak ridho. Zaman ridho dan sabar, ibadah zaman lakoni. Orang-orang kaya juga begitu, yang banyak bersyukur diberikan kelebihan-kelebihan, yang mempunyai harta infaklah dan bersedekah, jadi nanti imbang. Jadi ayat ini turun tadi sehubungan dengan orang-orang kafir, yaitu tidak senang kalau ada orang hanya nongkrong-nongkrong di masjid, tidak bekerja. Malah iku mboten dadi gaene wong-wong sugih niku mboten. Cuma didelok niku gak pantes. Dari zaman Kanjeng Nabi niku enten wong 70 sampai gak nyambut gawe senengane ngenteni sedekah. Bahkan itu pernah ada mukjizat, ada karamat dari Rasul. Ketika orang-orang Ashabus Suffa 70 itu miskin-miskin haus, nggak punya minum, maka ya Rasul, saya haus. Maka Rasulullah SAW memberi susu 1 mangkok. Coba ini minum. Diminum satu orang nggak habis-habis. Sampai perutnya sudah kenyang nggak habis. Diminum lagi orang yang satunya. Sampai perutnya kenyang nggak habis. Diminum lagi orang satunya. Sampai perutnya kenyang nggak habis. Sampai 70 orang semuanya minum susu itu. Semuanya bisa kenyang, semuanya bisa sehat, semuanya tidak haus dengan mukjizat baginda Rasulullah SAW. Intinya orang yang beribadah di masjid keadaan fakir itu tidak boleh dicueki karena mencari ridho. Karena hati itu kan kadang kalau ada orang nggak bekerja, lantas hanya compang-camping, terus ibadah saja, seolah-olah kok begitu. Nah, umpamanya orang yang mengatakan kamu nggak belum kerja, tolong carikan pekerjaan kalau bisa. Ya nggak bisa. Nah,
justru itu. Pemirsa, Firasat Doa Karomah Kiai Kampung Yampitani, inilah dakwah kami, mudah-mudahan manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau ada benarnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada benarnya dari saya maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.